Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat datang Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru yang hebat di Lokakarya kelima. Alhamdulillah kita sudah sampai di Lokakarya kelima. Saya mulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pantai Merpati yang ki lupa singgah di Bundaran Pinisi. Mari kita sama-sama memulai Lokakarya 5 dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Rabbi syirahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada Lokakarya kelima ini adalah tujuan kita adalah bagaimana kita merancang sebuah program yang kita sudah rancang pada yang telah kita buat di LMS, tapi di Lokakarya ini bagaimana kita merancang program yang berdampak kepada murid, seperti apa nantinya rancangan kita dengan menggunakan kanvas Bagja. Sebelum kita masuk di materi Lokakarya hari ini, kita mulai dulu dengan kesepakatan kelas. Nanti saya akan bagikan lewat Jamboard. Oke, link Jamboardnya yang pertama kesepakatan kelas kita mudah-mudahan bisa disepakati bersama. Yang pertama, jika ingin bertanya silakan angkat tangan, kemudian matikan mikrofon jika tidak ingin berbicara, dihidupkan videonya jika signalnya mendukung, kemudian jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat dan catat apa yang kita yang penting menurut hari ini yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita tetap konsisten terhadap waktu. Bagaimana kesepakatan hari ini? Masih ada yang mau ditambahkan atau masih ada yang mau dikurangi? Cukup. Oke. Hari ini kita sebelum masuk di materi, kita games dulu. Coba kita mulai. Coba cari benda yang terkecil di antara sekeliling kita yang warnanya warna biru. Yang terkecil. Yang paling kecil dan paling cepat. Wah, Pak Syam yang duluan. Luar biasa. Apa itu Pak Syam? Hektar. Kalau Pak Amran? Korek api. Hektar juga. Oh, korek api. Ibu Tin. Apa Ibu Tin? Bantal, Bu. Oh, bantal. Alhamdulillah. Sudah rindu dengan bantalnya. Oke, kita lanjut. Luar biasa ya. Ternyata yang paling kecil kira-kira apa ya? Korek api. Oke, kita lanjut. Saya ingin mendengarkan mulai dari Pak Syam. Kira-kira apa program yang berdampak pada murid yang telah direncanakan sebelumnya? Silakan Pak. Ya. Mulai dari Gali Mimpi. Ya, terima kasih Bu. Program yang saya rencanakan itu adalah kegiatan lomba palamirahan, di mana seluruh kegiatan ini kepanitiaannya itu berasal dari murid itu sendiri, mereka sendiri yang merancang, terus terlibat melaksanakannya, lalu juga murid itu sendiri akan mengevaluasi. Kami pembina hanya menuntunnya, mendampinginya, semoga kegiatannya bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu barangkali Bu. Oh, luar biasa Pak programnya. Mudah-mudahan programnya berjalan dengan baik. Kalau Pak Amran, kira-kira program apa yang akan dilakukan nanti di program yang berdampak kepada murid yang bisa dilakukan di sekolah? Terima kasih Bu Eka. Jadi program yang saya impikan itu untuk di sekolah, karena kebetulan di daerah kita ini, daerah saya khususnya itu adalah menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat. Tentu saya menginginkan atau memimpikan generasi penerus bangsa ini adalah siswa-siswi kita di sekolah itu terus menjaga dan melestarikan budaya daerahnya. Seperti itu Bu Eka. Wah, terima kasih Pak. Wah, ternyata banyak guru-guru hebat yang ada di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan bisa berjalan dengan baik. Oke, kita masuk di di Google Drive. Saya sudah membuat Google Drive, silakan dibuka, ada linknya. Nah, seperti ini tampilannya.
Masing-masing sudah punya, jadi silakan ditulis sesuai dengan namanya masing-masing. Misalnya Ibu Sulastina pada tempatnya, silakan dijabarkan bagaimana rencana yang akan dilakukan. Kemudian kalau Pak Hamzah silakan pada tempatnya apa program kerjanya, Pak Syam juga dengan Pak Amran. Mungkin Pak Hamzah kira-kira bagaimana penjabaran program kerja yang akan dilakukan pada program yang berdampak pada murid. Ya Bu, jadi saya itu rencananya nanti akan melakukan optimalisasi terhadap program literasi Al-Quran yang selama ini sudah berjalan. Kita belum berjalan dengan baik. Jadi penjabaran programnya adalah kalau selama ini literasi itu dilakukan di musola, hanya satu kelas atau 2 kelas saja dalam satu hari yang diikuti. Oke, jadi kapan ini Pak? Kapan akan dilaksanakan kira-kira? Kapan jadwalnya? Ya, sementara ini sedang koordinasi dengan guru agama karena dia pelaksana utama. Jadi mungkin minggu depan sudah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya, mudah-mudahan bisa ya Pak, sebelum Lokakarya ke-6 program kerjanya sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau Ibu Sulastin, saya lanjut. Ibu Sulastin, kira-kira program kerja, bagaimana penjabaran program kerjanya ke depan? Tidak jauh berbeda dengan program yang dilaksanakan oleh Pak Hamzah yang sudah dijabarkan tadi. Saya melakukan program yaitu One Day One Ayat. Jadi sebelum anak-anak masuk kelas, mereka sudah siapkan 1 ayat 1 hari untuk dihafalkan, dan harapan saya pada saat mereka naik ke tingkat selanjutnya, mereka dapat menghafal 1 surah. Dan pada hari Jumat kami menggiatkan membaca surat Al-Kahfi, sekaligus kami mengundang seorang penceramah untuk memberi pencerahan kepada anak-anak mengenai terkait dengan kegiatan pembelajaran mereka. Saya kira itu, Ibu. Oke, luar biasa ya Bu, program kerja yang sudah kita jabarkan, yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan sebelum masuk di pendampingan nanti program kerjanya sudah berjalan dengan baik, dan di pendampingan individu nanti itu kita sudah bisa lihat, oh ternyata seperti ini best practice yang dilakukan guru penggerak yang ada di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama menuliskan refleksi apa hasil dari Lokakarya yang kita lakukan. Silakan masuk di jambornya masing-masing yang telah kita Ibu bagikan linknya. Oke, sudah ada beberapa ya yang terkirim di Jamboard. Itu misalnya yang tadi apa yang kita lakukan, melakukan kesepakatan kelas, kemudian melakukan diskusi bagaimana program kerja yang telah kita akan lakukan, dan apa yang sudah sementara direncanakan, dan apa giat-giatnya untuk mampu melakukan program kerja tersebut. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah programkan bisa nanti berdampak luas kepada murid-murid kita semuanya, dan hasilnya nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, luar biasa hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri Lokakarya ini, mari kita sama-sama merenung kembali, mereview kembali apa yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu di pendampingan individu ke-6 kelima ya. 6. Dan jangan lupa tugasnya itu adalah bagaimana program kerja yang kita sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, dan nanti pada saat pendampingan individu itu sudah bisa dipaparkan, oh ternyata seperti ini program kerjanya. Demikian Lokakarya hari ini, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.